بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua hingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan, kesehatan hingga kita bisa berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi dalam rangka melaksanakan satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan melaksanakan satu kewajiban yang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita sebagai seorang muslim dan muslimah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua di dalam menjalankan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala moga kiranya kemudahan-kemudahan tersebut terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sampai kita bertemu dengannya Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membahas satu permasalahan yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim. Permasalahan yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, karena permasalahan ini merupakan permasalahan yang dibutuhkan oleh kita agar bisa menambah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Judul yang insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah sebagaimana yang telah disebarkan dan diumumkan pada para ikhwah dan akhwat sekalian, kita akan membahas tentang pahala dan kebaikan untuk sang mayit. Pahala dan kebaikan untuk sang mayit. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita katakan bahwa pembahasan tentang pahala dan kebaikan ia akan sampai kepada seorang yang telah meninggal merupakan perkara yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita bahas. Mengapa perkara ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita bahas? Yang pertama, karena setiap kita pasti akan meninggal. Setiap kita pasti akan meninggal.
sebagaimana sunnatullah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, ini merupakan ayat yang masyhur yang semua kita telah memahaminya dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi semua kita pasti akan bertemu dengan Allah. Semua kita pasti akan meninggal, sebagaimana sunnatullah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi setiap manusia, bagi setiap makhluk yang bernyawa. Maka tatkala kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita meninggal kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kembalinya kita kepada Allah, bertemunya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar pertemuan biasa, bukan hanya sekedar kembali biasa, akan tapi pertemuan yang akan berujung kepada pemeriksaan amal yang kita kerjakan, ya, berujung kepada penimbangan dari amal keburukan dan kebaikan yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia, yang semua itu akan berakhir jika seandainya amal kita, amal kebaikan kita banyak, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan rahmatnya akan masukkan kita ke dalam surganya Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika seandainya amal kita amal yang buruk, sehingga yang terberat dari amal kebaikan yang kita kerjakan, sehingga yang terberat dari amal perbuatan yang kita kerjakan adalah amal maksiat, keburukan dan maksiat yang kita lakukan, maka tentunya ada ancaman untuk kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka selama hidup kita butuh, ya, selama hidup kita butuh melakukan amal-amal saleh, ya, melakukan amal-amal saleh yang kita berharap sekalipun kita telah meninggal, maka amal-amal saleh di dalam catatan amal kita terus bertambah. Sekalipun kita telah bertemu dengan Allah, sekalipun kita telah wafat, sekalipun kita telah meninggal, masih ada amal-amal saleh yang dicatatkan oleh Allah, yang dimaksudkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah untuk terus ditambahkan di dalam catatan amal kita sekalipun kita telah meninggal. Ini poin yang pertama kenapa pembahasan kebaikan dan pahala bagi seorang yang meninggal butuh untuk dibahas oleh kita semua, karena kita akan meninggal dan kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya amal-amal yang bisa terus mengalir pahalanya, kebaikannya sekalipun kita telah meninggal. Kemudian yang kedua, permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat penting untuk kita ketahui, karena tentunya kita memiliki keluarga yang telah mendahului kita, kita memiliki kerabat yang telah mendahului kita, kita memiliki teman yang kita kenal, saudara yang kita cintai mendahului kita. Maka kita mesti mengetahui amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan agar pahalanya dan kebaikannya bisa didapat oleh mereka, ya, agar kebaikan dan pahalanya bisa didapat oleh mereka, sehingga mereka di alam barzakh, sehingga mereka setelah bertemu dengan Allah masih bisa mendapatkan manfaat dan kebaikan atau pahala dari amal yang kita kerjakan di dunia ini. Contoh misalnya, kita misalnya memiliki seorang ayah yang telah bertemu dengan Allah, ayah yang telah meninggal, atau mungkin kita memiliki ibu yang telah meninggal, atau memiliki anak yang telah mendahului kita, atau memiliki kerabat dan keluarga atau teman yang telah mendahului kita. Maka tatkala kita mengetahui ada amal yang kebaikan dan manfaatnya bisa diterima dan dirasakan oleh mereka, maka tentunya salah satu di antara bentuk kebaikan yang mesti kita lakukan adalah melakukan amal tersebut agar kiranya mereka, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita yang telah mendahului kita bisa mendapatkan manfaat dan kebaikan atau mungkin pahala dari amal perbuatan yang telah kita kerjakan. Dengan dua hal inilah kita katakan bahwa permasalahan ini, pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Ya, pembahasan yang sangat penting. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Agar kita bisa mengerjakannya. Kalau kita mengetahui ada amal yang pahalanya masih terus mengalir, kebaikannya yang terus bisa mengalir sekalipun kita telah bertemu dengan Allah, yang tentunya umur kita semua terbatas. Tapi tatkala kita tahu ada amal yang pahalanya bisa terus mengalir, kebaikannya terus bisa kita dapat sekalipun kita telah meninggal,
maka tatkala kita mengetahuinya amal-amal tersebut, maka kita berusaha untuk mengerjakannya selama kesempatan itu masih ada. Kemudian yang kedua apa tadi? Apa yang kedua? Kenapa pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting? Kita sebutkan tadi bahwa kita memiliki kerabat, kita memiliki orang tua mungkin, atau kerabat, atau saudara, atau orang kita kenal telah mendahului kita. Maka kalau seandainya kita mengetahui ada amal-amal yang apabila kita kerjakan, faidah, kebaikan, manfaat, atau mungkin pahala bisa terus diterima oleh mereka dari perbuatan yang kita kerjakan, maka salah satu di antara bentuk kebaikan kita kepada mereka adalah kita kerjakan amal tersebut agar mereka mendapatkan kebaikan, manfaat, atau mungkin pahala. Ya, maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membahas amal-amal kebaikan yang apabila dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah, maka amal kebaikan tersebut, kebaikannya, manfaatnya, atau mungkin pahalanya akan terus mengalir kepadanya atau mengalir kepada orang lain sekalipun ia telah bertemu dengan Allah, ia telah meninggal. Ya, ini akan kita bahas satu persatu, ya, dari amal-amal tersebut. Moga kiranya bisa kita kerjakan, ya, sehingga pahala yang diberikan Allah SWT kepada kita akan bisa terus mengalir, ya, sekalipun kita telah meninggal atau mungkin kerabat kita yang telah meninggal. Apabila kita amalkan amal tersebut, maka manfaat dan kebaikannya bisa terus mereka terima sekalipun mereka telah mendahului kita. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebelum kita bahas satu persatu daripada amal tersebut, kita akan jelaskan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam dua dalil ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua dalam firman-Nya Subhanahu wa taala bahwa ada amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang kebaikannya akan terus dia terima sekalipun ia telah meninggal. Dan juga ada amal kebaikan yang diterima oleh seorang hamba setelah ia meninggal dan amal itu dikerjakan oleh orang lain. Ya, jadi ada dua amal yang akan sampai kepada orang yang telah meninggal. Pertama, memang amal perbuatan yang ia kerjakan, yang pahalanya terus bisa mengalir kepadanya. Yang kedua, amal perbuatan yang dikerjakan oleh orang lain, yang manfaat dan kebaikannya masih terus disampaikan Allah kepadanya sekalipun ia telah meninggal. Kita akan bawakan dua dalil dari Al-Quran. Yang pertama dalam surat Yasin ayat 12, ya, dalam surat Yasin ayat 12, dan juga yang kedua hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, di mana dua dalil ini sebagaimana kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa ada amal perbuatan yang kebaikan dari amal perbuatan tersebut, manfaat dari amal perbuatan tersebut apabila dilakukan masih terus bisa mengalir kepada orang yang mengerjakannya sekalipun ia telah meninggal. Dan juga ada amal perbuatan yang apabila dikerjakan oleh orang lain, maka orang yang sudah meninggal bisa mendapatkan manfaat dan kebaikan dari amal tersebut. Yang pertama kita sebutkan tadi dalam surat Yasin ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah, sesungguhnya kamilah, kata Allah, nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan al-mauta, kamilah menghidupkan orang-orang yang mati. Dan wa naktubu ma qaddamu, dan kami pula, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menuliskan apa-apa yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan dunia. Jadi Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang menulis dan mencatat semua perbuatan yang telah kita kerjakan dalam kehidupan
dunia selama kita hidup. Ya, sebagaimana yang ma'ruf dan maklum di kalangan kita dari apa yang kita yakini dari akidah kita, akidah Ahlussunnah, akidah kaum muslimin, bahwa semua amal perbuatan, baik perbuatan yang diucapkan oleh lisan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, dicatat oleh dua orang malaikat yang berada di kanan dan kiri kita. Yang satu tugasnya mencatat kebaikan, yang satu tugasnya mencatat keburukan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud oleh Allah, wa naktubu ma qaddamu. Kami yang telah menuliskan untuk mereka, kata Allah, perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan selama mereka hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, dan kami pula yang menuliskan untuk mereka atharahum. Atharahum artinya bekas-bekas peninggalan mereka. Bekas-bekas peninggalan mereka. Seorang ulama dari tabi'in bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah, ya, sebagaimana tafsir ini dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, di mana Al-Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mentafsirkan firman Allah, wa atharahum, ya, kami yang menuliskan sisa-sisa peninggalan mereka. Sisa-sisa peninggalan mereka. Apa yang dimaksud dengan atharahum? Al-Imam Sa'id bin Jubair berkata, ma sannau min sunnatin fa'amila biha qaumun min ba'di mautihim fa in kanat khairan falahum mithlu ujurihim la yunqasu min ajri man amila bihi syai'a. Yang dimaksud dengan kamilah yang menulis peninggalan-peninggalan mereka, sisa-sisa daripada peninggalan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi ada dua yang dicatat oleh Allah dalam catatan amal kita. Yang dicatat pertama semua amal yang kita kerjakan semasa kita hidup. Yang kemudian yang kedua yang dicatat adalah peninggalan kita setelah kita bertemu dengan Allah. Sa'id bin Jubair mengatakan, yang dimaksud dengan yang dicatat dari apa yang kita tinggalkan setelah kita bertemu dengan Allah adalah masannau min sunnatin, suatu perbuatan yang dikerjakan oleh mereka, yang mereka contohkan manusia darinya. Jadi ada satu amal ibadah, ada satu amal kebaikan yang ia sampaikan kepada manusia, dia ajarkan kepada manusia, dia contohkan kepada manusia, kemudian orang-orang melakukannya, mencontohnya, mengerjakannya setelah ia bertemu dengan Allah. Fa in kanat khairan falahu mithlu ujurihim. Kalau yang dikerjakan itu adalah amal saleh, yang dikerjakan adalah amal saleh, maka selama orang-orang yang ia ajarkan dari amal tersebut mengerjakan perbuatan tersebut, maka orang yang mengajarkannya sekalipun ia telah meninggal terus mendapatkan pahala dari amal yang ia ajarkan tersebut apabila diamalkan. Ini perkataan Sa'id bin Jubair dalam tafsirkan ayat surat Yasin ayat 12. Kita contohkan untuk bisa lebih memberi pemahaman kepada kita semua. Contohnya misalnya, kita sebagai seorang muslim atau muslimah mencontohkan atau mengajarkan ilmu membaca Al-Quran kepada seseorang. Ya, seorang muslim atau seorang muslimah yang kita bimbing ia untuk membaca Al-Quran, yang kita bimbing ia untuk membaca Al-Quran sehingga ia berhasil mampu membaca Al-Quran dengan baik atas pengajaran yang kita lakukan kepadanya. Maka subhanallah, tatkala hamba ini membaca Al-Quran, karena ia bisa membaca Al-Quran dengan baik atas pengajaran yang kita lakukan kepadanya, maka setiap kali ia membaca Al-Quran, maka pahala membaca Al-Quran akan dituliskan oleh Allah ke dalam catatan amal kita sekalipun kita telah meninggal. Ini maksud ayat. Jadi ini menunjukkan ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bahwa ada di sana sesuai dengan dalil
amal-amal perbuatan yang terus dicatatkan di dalam catatan amal kita, sekalipun kita telah meninggal, kita tidak bisa beribadah lagi, sekalipun kita telah meninggal, tapi amal itu masih terus bertambah dalam catatan amal kita. Ini sebagaimana tafsir Sa'id bin Jubair. Bahkan beliau mengatakan, la yunqasu min ajri man amila bihi syai'a. Subhanallah. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tadi, pahala membaca Al-Qurannya itu tidak dikurangi sama sekali. Contoh misalnya seorang ibu mengajarkan anaknya Al-Quran, ya pakai mungkin buku apa? Iqra, ya, buku Iqra, atau mungkin dengan metode yang lain, sehingga sang anak ini berhasil dan mampu membaca Al-Quran, Maka dalam aturan syariat, sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, per huruf dari Al-Quran yang kita baca, maka dicatatkan berapa pahala? 10 pahala. 10 pahala, ikhwan dan akhwat. Nabi kita yang mulia SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kata Rasulullah, membaca satu huruf dari Al-Quran, firman Allah, maka untuknya satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu pahala ini dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 pahala. Maka disebutkan dalam riwayat, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, ya, mim satu huruf. Maka tatkala seorang hamba membaca alif lam mim, maka hakikatnya ia telah membaca tiga huruf. Maka Allah catatkan untuknya, kalaupun seandainya dia hanya membaca alif lam mim, Allah catatkan untuknya 30 pahala. Bagaimana kalau kita membaca satu halaman, kita membaca satu lembar, kita membaca setengah juz, kita membaca satu juz, atau kita khatamkan Al-Quran? Berapa pahala yang Allah janjikan? Sangat besar. Maka Nabi SAW menjelaskan, atau Allah SWT menjelaskan, sebagaimana ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair, pertama kita, tatkala mengajarkan anak kita Iqra, sehingga ia mampu membaca Al-Quran, maka ia membaca Al-Quran. Tentunya semasa kita masih hidup, dia baca Al-Quran terus mengalir pahalanya. Tidaklah dia membaca satu huruf dari Al-Quran kecuali kita mendapatkan pahala 10 pahala per hurufnya, ya. Kemudian setelah kita bertemu dengan Allah atau kita meninggal, setiap kali dia baca Quran, maka per hurufnya itu terus dicatatkan dalam catatan amal kita, sekalipun sudah terputus kesempatan untuk beribadah untuk kita. Dan pahala anak kita yang membaca Al-Quran tadi sama sekali tidak dikurangi oleh Allah. Dia mendapatkan per hurufnya 10 pahala, sedangkan kita mendapatkan 10 pahala yang lainnya. Ya, subhanallah, ya. Ayat yang sangat luar biasa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 12. Ya. Kemudian dalil dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadis masyhur, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathatin. Jika seandainya seorang hamba meninggal, maka akan terputus darinya semua amal. Terputus semua amal. Tidak ada lagi amal yang bisa ia kerjakan. Tentunya pahala juga akan berhenti. Karena ia tidak beramal, maka tentunya dia tidak akan mendapatkan apa? Pahala. Karena pahala akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tatkala ia berbuat, tatkala dia beribadah. Dia telah meninggal, maka tentunya tidak bisa beramal, maka pahala juga akan terputus. Kecuali kata Nabi dari 3. Kecuali kata Nabi dari 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat darinya, yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, seorang anak saleh yang senantiasa mendoakan dirinya setelah ia meninggal. Ini menunjukkan bahwa kalau yang pertama ayat menunjukkan ada amal yang kita kerjakan yang pahalanya masih terus bisa mengalir, dan dalil ini secara khusus di akhir menyebutkan ada amal ibadah dan perbuatan yang dikerjakan oleh seorang manusia yang pahalanya, kebaikannya, manfaatnya bisa diterima dan bisa diambil oleh orang yang telah meninggal. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba
untuk membacakan satu persatu daripada perbuatan-perbuatan, daripada amal ibadah yang manfaatnya, kebaikannya. Saya tidak membatasi dalam masalah pahala, akan tapi lebih umum dari ini, yakni manfaat dan kebaikannya bisa diterima, dirasakan oleh orang yang telah meninggal, atau mungkin pahalanya bisa sampai kepada mereka. Jadi pembahasan kita lebih umum, bukan hanya sekedar yang meninggal mendapatkan pahala, akan tetapi pembahasannya lebih umum, yakni kadangkala kebaikan itu bisa didapat dari amal perbuatan yang kita kerjakan atau yang dikerjakan oleh orang yang masih hidup. Yang pertama, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ad-du'a. Yang pertama adalah doa yang kita panjatkan untuk orang yang telah meninggal. Doa ini sampai. Makanya saya sebutkan tadi, pembahasan kita bukan hanya membahas pahala yang sampai, akan tapi lebih umum dari itu. Kebaikan bisa dirasakan oleh mereka, manfaat bisa mereka terima sekalipun mereka telah meninggal. Jadi yang pertama, kebaikan yang sampai kepada orang yang meninggal adalah doa yang kita panjatkan, doa kebaikan yang kita panjatkan di hadapan Allah untuk mereka. Ini insya Allah sampai kepada mereka, dan mereka akan menerima kebaikan dari doa yang kita panjatkan. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan bahwa doa seorang muslim itu akan sampai dan akan bermanfaat dan akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang telah bertemu dengan Allah, orang yang meninggal? Jadi kalau seandainya kita doakan seorang muslim, baik ada hubungan kerabat kita dengan dia atau tidak, maka doa kita insya Allah akan sampai kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan kebaikan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT untuk mereka. Apa dalilnya? Ada banyak dalil yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini, baik dari firman Allah Subhanahu wa taala maupun dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Allah Subhanahu wa taala memuji satu kelompok manusia yang datang setelah para sahabat, generasi yang datang setelah para sahabat. Tentunya termasuk kita. Apabila kita melakukan suatu perbuatan yang disebutkan Allah dalam ayat ini, berarti Allah memuji kita. Ya, generasi yang datang setelah para sahabat apabila melakukan perbuatan atau mengucapkan ucapan doa yang disebutkan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10, berarti ia terpuji. Ia adalah orang mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim," dan orang-orang yang datang setelah mereka. Maksudnya mereka di sini siapa? Para sahabat. Orang-orang yang datang setelah para sahabat. Yaqulun, mereka berkata. Ini pujian Allah yang Allah pujikan untuk mereka. Mereka senantiasa berkata, mereka senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami. Jadi dalam ayat ini Allah SWT memuji satu perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seorang muslim, apa? Mendoakan generasi para sahabat, mendoakan pendahulu mereka dalam iman. Menunjukkan bahwa doa apabila kita panjatkan untuk seorang muslim, maka doa ini akan bermanfaat untuk mereka. Karena tidak mungkin Allah perintahkan dan Allah puji doa yang kita panjatkan untuk saudara kita, sedangkan doa itu tidak sampai kepada mereka atau tidak mendatangkan kebaikan untuk mereka. Makanya salah satu di antara tujuan diperintahkan kita mensolati jenazah, tujuannya apa? Mendoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu
waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. Ini doa yang sangat luar biasa. Doa yang sangat agung. Tujuannya agar apa? Agar jenazah saudara kita atau kerabat kita yang kita salati mendapatkan kebaikan dari doa yang kita panjatkan untuk Allah SWT. Karenanya kita sebagai seorang anak diperintahkan Allah SWT untuk selalu berdoa kebaikan untuk kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24. Apa kata Allah? Allah SWT berfirman, "Wahfidh lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Wahfidh lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Allah SWT mengatakan, Allah berfirman, dan rendahkan olehmu, kata Allah, untuk mereka berdua janahadz-dzul. Janah dalam bahasa Arab artinya sayap. Jadi Allah perintahkan kita merendahkan sayap kita dengan penuh pemuliaan atau dengan kehinaan di hadapan kedua orang tua kita. Maksudnya tatkala kita mungkin sukses, ya, kita sudah sukses, kita sudah memiliki apa yang dimiliki oleh seorang manusia daripada harta, keluarga dan sebagainya, Allah tetap perintahkan kita untuk merendahkan diri kita di hadapan siapa? Kedua orang tua kita. Kemudian Allah mengatakan wakul, dan senantiasalah berdoa dan ucapkan doa ini, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa Allah perintahkan kita mendoakan kedua orang tua kita? Tujuannya agar kedua orang tua kita terus mendapatkan manfaat dan kebaikan dari doa kita sekalipun mereka telah bertemu atau telah meninggal. Makanya Nabi kita yang mulia SAW bercerita nanti di hari akhirat, dalam hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah, nanti di akhirat, innar rajula, kata Rasulullah, la turfa' darajatuhu fil jannah. Ada seorang lelaki, seorang orang tua yang kedudukannya di surga ditinggikan oleh Allah SWT. Derajatnya di surga Allah tinggikan. Karena surga memiliki tingkatan yang sangat banyak. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati mi'ati darajah. Surga itu memiliki 100 tingkatan. Ya, surga memiliki 100 tingkatan. Di mana tingkatan yang bawah dengan tingkatan yang di atasnya sama seperti kalian melihat bintang di atas kalian. Jadi tingkatannya sangat jauh berbeda. Nabi SAW menceritakan ada seorang orang tua, seorang bapak atau seorang ibu, Allah tinggikan derajatnya di surga. Maka keduanya atau salah satu di antara keduanya berkata kepada Allah, anna hada, kenapa derajatku ditinggikan? Kenapa derajatku ditinggikan oleh Allah SWT? Padahal kalau dari amal seharusnya dia berada di bawah. Maka apa dijawab oleh Allah SWT? Dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalak. Derajatmu ditinggikan oleh Allah karena anakmu selalu memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kau kerjakan. Subhanallah. Maka ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jangan lupa mendoakan orang tua kita secara khusus, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Doakan, karena Allah perintahkan kita dalam surat Al-Isra ayat 24, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kul, kata Allah, selalu ucapkan ini, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Moga kiranya dengan doa kita orang tua kita derajatnya diangkat oleh Allah di dalam surga. Ini yang pertama, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Kebaikan yang akan sampai kepada seorang muslim yang telah bertemu dengan Allah, yang telah meninggal, maka kebaikan yang pertama yang akan sampai kepada mereka adalah doa yang senantiasa kita panjatkan. Dan ini tidak terkait apakah yang mendoakan itu kerabat atau tidak kerabat, anak atau bukan anak. Intinya kalau kita doakan mereka, maka tentunya kebaikan dari doa kita akan sampai kepada mereka. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang akan sampai kebaikannya kepada orang yang sudah meninggal dari amal perbuatan yang dikerjakan oleh orang yang masih hidup adalah qada'ud dain, melunasi hutang piutangnya. Jadi kalau ada orang yang telah meninggal punya hutang,
kemudian kita bayarkan hutangnya, kita bayarkan hutang untuknya, maka pembayaran hutang yang kita lakukan atas hutang ia selama ia hidup, ini sangat bermanfaat untuknya. Sangat bermanfaat untuknya. Dan sebelum kita bacakan hadis tentang hal ini, kita ingatkan bahwa kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kalau bisa tidak berhutang maka jangan berhutang. Jangan sampai kita berpikir kalau bisa hutang untuk apa? Kontan. Kalau bisa kredit untuk apa? Kontan. Salah. Kalau kita bisa membeli sesuatu secara kontan tanpa berhutang, maka lakukan itu. Kenapa? Karena yang namanya hutang piutang ini memang hukum asalnya boleh. Akan tapi hutang piutang ini menyebabkan seorang muslim kadangkala melakukan perbuatan dosa. Karenanya apa kata Rasulullah SAW dalam doa yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah, sampai-sampai istri beliau bertanya, kenapa engkau banyak berdoa seperti itu ya Rasulullah? Apa doa Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang piutang. Sehingga istri Nabi SAW bertanya, kenapa engkau banyak berdoa seperti itu ya Rasulullah? Kenapa engkau banyak berdoa berlindung kepada Allah dari hutang? Maka Nabi SAW katakan, na'am, ya, aku berlindung dari hutang. Kenapa? Karena seorang apabila sudah berhutang, idza haddatsa kadzaba. Seorang yang sudah berhutang itu, apabila dia berbicara, kebanyakannya berdusta, kata Rasulullah. Jadi memang hukum asalnya boleh, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tapi kalau orang sudah banyak hutangnya, sering berhutang, maka hutang ini menyebabkan dia melakukan apa? Dusta. Kemudian Nabi SAW katakan, wa idza wa'ada akhlafa. Dan orang yang berhutang itu apabila berjanji selalu menyelisihi janjinya. Maka Nabi berlindung kepada Allah dari hutang. Karena hutang akan menarik seorang melakukan maksiat. Berdusta apabila berbicara, dan apabila berjanji selalu tidak menepati janjinya. Makanya ini kita sampaikan bahwa kalau bisa kita tidak berhutang, jangan berhutang. Jangan berhutang, kata Rasulullah SAW. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian kalau seandainya ada orang yang kita kenal, kerabat, saudara kita berhutang, kemudian meninggal, segera lunasi hutangnya. Segera lunasi hutangnya, imma dengan harta yang ia tinggalkan atau dengan harta kita, kita lunasi. Intinya kita tanggung jawabi hutangnya. Karena demi Allah, melunasi hutangnya ini sangat bermanfaat untuknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir bercerita, ada seorang lelaki di kalangan kami yang meninggal. Mata rajulun, seorang laki-laki dari kalangan sahabat meninggal. Apa yang kami lakukan? Fardu kifayah. Kami mandikan ia, kami kafani ia, wa hanatna, dan kami berikan wewangian untuk jenazahnya. Wa wada'nahu li Rasulillah haitsu tudha'ul janaiz. Maka kami letakkan jenazah tersebut yang sudah dikafani dengan baik di tempat yang biasa Nabi mensalati jenazah. Kemudian kami memanggil Nabi SAW, kami sampaikan kepada beliau, jenazah sudah selesai ya Rasulullah, sebelum dikuburkan tinggal disolati saja. Mereka minta Nabi menjadi apa? Menjadi imam. Maka keluarlah Nabi SAW, faja'a ma'ana khuta, boleh berjalan menuju tempat disolati jenazah. Sampai di sana, apa yang ditanyakan pertama kali oleh Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, la'alla ala sahibikum daina. Teman kalian yang meninggal ini, jenazah ini masih punya hutang tidak? Itu yang pertama kali ditanya oleh Rasulullah. Maka para sahabat berkata, na'am dinaran. Ya Rasulullah, dia masih punya hutang, tanggungan hutang yang belum dilunasi, yang belum ada orang yang bertanggung jawab sebesar 2 dinar. 2 dinar kurang lebih 8 gram setengah. Ya, 8 gram setengah. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW mundur. Nabi tidak jadi. Nabi berpaling. Nabi ingin tinggalkan jenazah ini. Beliau tidak mau mensolatinya. Beliau ingin pulang. Sehingga tatkala para sahabat melihat seperti itu, bahkan Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalian solati sendirilah saudara kalian ini.
Bukan tidak boleh disolati, akan tapi Nabi SAW ingin berikan pelajaran kepada yang lain. Hati-hati dengan apa? Dengan hutang. Masuk waktu. Belum Pak? Berapa menit lagi? 1. Baik, ini kita lanjutkan pada Isya ya. Dan pada Isya. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah Isya. Kita salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah nanti setelah Isya kita lanjutkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita. Poin yang kedua dari amalan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba maka seorang mayit akan mendapatkan manfaat, kebaikan atau juga mungkin pahala dari amal yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Tadi kita telah membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Seorang lelaki meninggal, kata Jabir, kemudian kami mandikan dan kami kafani serta kami berikan wangian kepadanya. Kemudian kami letakkan jenazah tersebut di tempat di mana Nabi SAW biasa mensalati jenazah di tempat tersebut. Kemudian para sahabat memanggil Nabi SAW, maka beliau pun datang dengan berjalan kaki. Kemudian beliau bertanya, setelah beliau sampai, beliau bertanya alaihi salatu wassalam, la'alla ala sahibikum daina, apakah saudara kalian ini memiliki hutang? Maka para sahabat menjawab, na'am, iya, ia memiliki hutang sebanyak 2 dinar. Maka Nabi SAW pun mundur, ya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, sallu ala sahibikum, salati oleh kalian teman kalian, saudara kalian ini. Beliau tidak mau mensalatinya karena ia masih memiliki hutang yang belum dilunasi, yang belum dibayarkan, yang belum ada seorang muslim yang bertanggung jawab atas hutang tersebut. Maka tatkala para sahabat melihat demikian, seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, yakni Abu Qatadah. Beliau berkata, Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, huma alai, ya Rasulullah, 2 dinar itu aku yang menanggungnya, aku yang akan membayarkannya ya Rasulullah, agar Nabi mau mensalatinya. Maka kala itu Nabi SAW bertanya kepada Abu Qatadah, meminta penjelasan dan ketegasan. Huma alaik wa fi malik wal mayyitu minhuma bari. Ya Abu Qatadah, apakah benar hutang 2 dinar itu menjadi hutangmu? Engkau tanggung jawab, yang akan engkau lunasi dari harta yang engkau punya. Sedangkan mayit ini, saudara kita ini, terbebas dari kedua dinar tersebut. Maka Abu Qatadah mengatakan, na'am, ya Rasulullah, saya akan bertanggung jawab atas hutang tersebut, saya akan lunasi dari harta saya, dan jenazah ini sudah tidak ada tanggung jawabnya terhadap 2 dinar tersebut. Maka akhirnya Nabi SAW mensalatinya. Ya, Nabi SAW mensalatinya, kemudian menguburkannya di Baqi'. Faja'ala Rasulullah SAW idza laqiya Abu Qatadah yaqul. Kelanjutan hadis, setiap kali Nabi SAW bertemu dengan Abu Qatadah setelah fardu kifayah selesai, jenazah telah dikebumikan, jenazah telah dikuburkan, setiap kali bertemu dengan Abu Qatadah,
Nabi SAW bertanya, selalu bertanya, ma sana'atid dinaron. Abu Qatadah, apa yang kau lakukan terhadap 2 dinar? Hutang temanmu kemarin, hutang saudara kita kemarin, apakah engkau sudah lunasi? Kala itu Abu Qatadah mengatakan, belum ya Rasulullah. Nabi diam. Kemudian beberapa waktu lagi Nabi SAW bertanya lagi kepada Abu Qatadah setelah ketemu. Nabi SAW mengatakan, ma sana'atid dinaran. Abu Qatadah, apa yang kau lakukan terhadap 2 dinar hutang saudara kita kemarin? Apakah sudah engkau bayarkan, engkau lunasi? Abu Qatadah mengatakan, belum ya Rasulullah. Nabi diam. Baru pada waktu kemudian, beberapa waktu kemudian Nabi bertanya lagi, apakah engkau sudah lunasi wahai Abu Qatadah? Maka Abu Qatadah mengatakan, qad qadaituhuma ya Rasulullah. Sungguh aku telah melunasi, aku telah bayarkan 2 dinar itu ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Al-ana hina barratta alaihi jildah. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi SAW bersabda kepada Abu Qatadah, baru saat inilah dia merasakan dingin di alam barzahnya. Baru saat ini dia merasakan dingin, kulitnya sudah dingin karena utangnya sudah engkau lunasi. Ini menunjukkan pertama kita katakan tadi, hutang adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, hutang adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Maka saya sebutkan di awal tadi, kalau seandainya kita dalam hidup bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Sangat bahaya. Sampai-sampai apa kata Nabi SAW, seorang yang mati syahid itu akan diampuni semua dosanya kecuali apa? Hutang. Dia tergantung dengan hutangnya, tergadai dengan hutangnya. Maka ini kita sebutkan tadi, kalau bisa tak berhutang, jangan berhutang. Ya. Kadang-kadang ada seorang ingin membeli satu barang, ya mungkin sang penjual membolehkan kredit, intinya berhutang. Kredit itu kan hutang. Hutang barang yang dibayarkan dalam bentuk berjangka, bertempo, ada waktu yang dilunasi atau dicicil pada waktu yang sudah disepakati. Intinya hutang. Ya. Maka kalau seandainya kita bisa beli kontan, jangan beli kredit. Ya. Ini hal yang sangat diingatkan oleh syariat. Ya. Kemudian ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah, hadis ini juga menunjukkan bahwa salah satu di antara hal yang berat yang akan dialami seorang muslim di alam barzah, atau salah satu di antara sebab adanya siksa kubur adalah karena hutang yang belum dilunasi. Makanya apabila ada saudara kita, ada kerabat kita yang meninggal dan dia memiliki tanggungan hutang, segera lunasi. Segera lunasi. Kalau bisa sebelum ia dikuburkan dilunasi. Meninggal, lihat catatan hutang. Tanya siapa yang pernah ia berhutang dengannya, lunasi semuanya. Ya, lunasi semuanya. Agar kebaikan dan manfaat itu bisa ia dapat, ya. Kebaikan dan manfaat bisa ia dapat. Ini poin yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, amal perbuatan seorang hamba apabila dia lakukan ini akan bermanfaat. Manfaat dan kebaikannya akan dirasa dan diterima oleh seorang muslim yang telah meninggal. Ini yang kedua, ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari amal yang apabila kita lakukan akan bermanfaat, mendatangkan kebaikan bagi orang yang meninggal. Bahkan poin yang ketiga ini pahalanya akan disampaikan Allah untuk mereka. Jadi bukan hanya kebaikan yang sampai, tapi pahalanya dicatatkan Allah dalam catatan amal mereka. Padahal yang berbuat adalah kita. Apa itu? As-sadaqatu lahu, bersedekah atas namanya. Bahkan para ulama mengatakan sedekah atas nama orang meninggal tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Bersedekah atas nama orang yang telah meninggal. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Poin yang ketiga ini, sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki pernah berkata kepada Rasulullah, inna ummi iftalatat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu 'alayha? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am. Aisyah berkata, ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, lelaki sahabat ini berkata, sesungguhnya ibuku ya Rasulullah, iftalatan nafsuha,
meninggal, ibuku telah meninggal, tiba-tiba meninggal. Dan saya yakin ya Rasulullah, jika seandainya ia memiliki kesempatan dan kala itu bisa berbicara, tasaddaqat, pasti dia ini akan bersedekah. Ibu saya pasti akan bersedekah. Ya, ini sudah pasti ya Rasulullah. Kalau seandainya ada kesempatan untuk bersedekah, pasti beliau akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu 'alaiha? Ya Rasulullah, apakah ibuku mendapatkan pahala sedekah kalau seandainya aku bersedekah atas namanya? Apakah ibuku akan mendapatkan pahala sedekah kalau aku bersedekah atas namanya? Apa kata Rasulullah? Naam. Ya, ibumu akan mendapatkan pahala sedekah apabila engkau bersedekah atas namanya. Dan hadis yang semisal ini juga diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala an. Ya. Disebutkan Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dia mengatakan bahwa ibuku meninggal tatkala aku sedang tidak di tempat. Aku pulang, kemudian aku dengar, aku dapati ibuku telah meninggal. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu anha? Ya Rasulullah, apakah ibuku akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala jika seandainya aku anaknya Sa'ad bin Ubadah bersedekah atas namanya? Maka Nabi mengatakan, "Na'am." Maka apa kata Sa'ad? Aku jadikan engkau saksi ya Rasulullah bahwa kebunku yang ada di tempat ini disebutkan sadaqatun anha. Kebunku adalah sedekah atas nama ibuku. Maka ikhwan dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, salah satu amal yang pahalanya akan bisa didapat oleh orang yang telah meninggal, kebaikan dan manfaatnya bisa diterima oleh orang yang telah meninggal. Poin yang ketiga, apabila kita bersedekah atas nama mereka. Maka coba lihat sedekah-sedekah yang pahalanya besar. Sedekah-sedekah yang pahalanya besar, kalau seandainya kita ingin berbuat baik kepada mereka, khususnya kepada orang tua kita. Ya, khususnya kepada orang tua kita. Coba lihat dan perhatikan sedekah-sedekah yang pahalanya besar. Ya. Coba berikan sedekah tersebut atas nama orang tua. Maka biiznillah orang tua kita yang telah bertemu dengan Allah, yang telah meninggal, akan mendapatkan pahala dari sedekah yang kita keluarkan atas namanya. Ya, dari sedekah yang kita keluarkan atas namanya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, ma yaf'aluhu al-waladus salihu minal a'malis salihah. Yang keempat adalah amal-amal ibadah yang dilakukan oleh anak yang saleh, anak yang muslim, anak yang beriman, anak yang mengerjakan amal kebajikan. Apa yang dikerjakan oleh anak saleh, oleh seorang anak dari amal kebaikan, maka pahalanya akan mengalir kepada sang ayah kandung atau sang ibu kandung sekalipun keduanya telah meninggal. Ini salah satu di antara penjelasan hadis yang disebutkan para ulama tatkala mereka mensyarah sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi di awal pembahasan. Salah satu di antara amal yang terus akan mengalir, pahala yang terus akan didapat oleh orang yang telah meninggal ada tiga. Salah satu di antaranya apa? Waladin salihin yad'u lahu. Anak saleh yang senantiasa, yang terus menerus mendoakannya. Para ulama tatkala mensyarah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW yang mulia ini, ada di antara mereka yang mengatakan bahwa doa anak saleh menurut hadis ini sampai kepada orang tua. Namun ada sebagian para ulama mengatakan waladin salihin yad'u lahu, yang sampai kepada orang tua bukan hanya sekedar doa.
Karena kalau seandainya kata para ulama doa yang hanya sampai kepada kedua orang tua, maka tentunya apa bedanya doa selain anak dengan doa anak? Bukankah kita sekalipun bukan anak si fulan, bukan anaknya, bahkan bukan kerabatnya, tapi kita kenal dia adalah saudara kita muslim, apabila kita doakan sebagaimana pada poin yang pertama tadi, doa kita akan sampai. Doa kita akan sampai. Bahkan kita contohkan tadi ayat dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Kita contohkan tadi misalnya doa-doa dalam sholat jenazah. Kita contohkan juga tadi dengan istighfar yang diucapkan oleh seorang anak untuk orang tuanya. Bahkan subhanallah, tatkala kita ziarah kubur, salah satu di antara yang dianjurkan syariat adalah mendoakan. Apa yang kita katakan, assalamualaikum ahla diyari qaumul mu'minin. Ini doa. Bahkan di akhir doa ziarah kubur kita mengatakan apa? Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami berdoa kepada Allah agar kiranya Allah memberikan keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Doa. Jadi kalau seandainya, kata para ulama, kalau seandainya hadis diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, doa anak saleh, sekedar doa yang sampai, hanya doa yang sampai dari anak saleh kepada orang tuanya, apa perbedaan doa anak yang saleh dengan doa selain anak? Yang kedua-duanya sampai, berarti tidak ada keistimewaan di sini. Maka tatkala Nabi SAW katakan doa yang dilakukan oleh anak saleh untuk orang tuanya, maka sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan doa di sini semua amal, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Berarti anak saleh apabila melakukan amal ibadah, apapun yang ia kerjakan, maka amal saleh yang kerjakan orang tuanya dapat pahala. Dengan catatan ini anak kandung yang saya maksudkan. Ya, anak kandung yang saya maksudkan. Adapun kalau anak angkat, ya walaupun bahasa kita anak juga, ya, ini tidak masuk dalam pembahasan yang sedang kita bahas. Ya, jadi sebagian ulama menyebutkan poin yang keempat, bahwa termasuk di antara amal ibadah yang terus akan mengalir pahalanya kepada orang yang telah meninggal, di antaranya apa? Amal saleh yang dikerjakan oleh seorang anak. Apapun amal saleh itu akan sampai kepada ayah dan ibunya. Sekalipun mungkin tidak diniatkan, dia salat, ibunya dapat pahala salat. Dia puasa, ibunya dapat pahala puasa secara otomatis, menurut penjelasan sebagian para ulama. Lalu bagaimana dengan ayat yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 39? Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah SWT mengatakan dalam surat An-Najm ayat 39, seorang manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu dari amalnya kecuali apa yang telah ia usahakan. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari amal perbuatan kecuali amal perbuatan yang ia telah usahakan, yang telah ia kerjakan dan ia usahakan. Lalu kalau anak saleh beramal saleh, ini kan amal anak saleh, seharusnya pahala itu hanya untuk anak. Kenapa kok orang tuanya dapat? Maka Nabi SAW menjawab, Nabi SAW menjelaskan, bersabda dalam sabda beliau, bahwa anak termasuk usaha kita orang tua. Nabi SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seorang hamba adalah makanan yang dia makan dari hasil kerjanya. Dan Nabi SAW mengatakan, dan sesungguhnya anak termasuk di antara usahanya. Maka kalau orang tua, tatkala ia sudah tua, dia tidak bisa bekerja lagi, hanya makan dari bantuan anaknya yang menafkahi dia, yang hakikatnya adalah kewajiban kita sebagai anak laki-laki. Kalau orang tua kita miskin, tidak mampu bekerja, butuh bantuan, maka wajib bagi kita anak laki-laki untuk menafkahi mereka. Ya, wajib. Maka tanggung jawab laki-laki itu bukan ringan, berat tanggung jawab laki-laki. Maka kadang-kala laki-laki hanya berpikir kalau ditinggalkan harta warisan senang dia, mendapatkan berapa? 2 bahagian dari 1 bahagiannya wanita. Dia mendapatkan 2 bahagian, wanita mendapatkan 1 bahagian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain.
Tapi laki-laki ini tidak sadar bahwa tanggung jawab dia karena dia laki-laki itu berat. Terkait dengan masalah harta, karena dia yang wajib menafkahi istrinya, dia yang wajib menafkahi anaknya, dia wajib menafkahi ayah dan ibunya kalau ayah ibunya butuh nafkah, dan dia wajib menafkahi adiknya, abangnya kalau seandainya adik dan abangnya butuh apa? Nafkah. Ya, subhanallah, tanggung jawab laki-laki berat. Ya. Maka Nabi SAW katakan, kalau seandainya seorang ayah dan ibu makan dari pemberian anaknya, maka makanan ini adalah makanan yang juga terbaik untuknya. Karena apa? Anak termasuk apa yang ia usahakan. Maka wallahu ta'ala alam, menurut sebagian para ulama, bahwa semua amal yang kita kerjakan, semua amal ibadah yang kita kerjakan semasa kita hidup, maka ayah dan ibu kita, baik tatkala mereka masih hidup maupun setelah mereka berdua meninggal, mereka tetap mendapatkan pahala dari amal ibadah yang kita kerjakan. Maka selayaknya bagi kita sebagai seorang anak memperbanyak ibadah, ya, dan ingat, ibadah yang kita kerjakan pahalanya tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Kelima. Ya, kita hanya akan sampaikan 6 poin ya pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Yang kelima, membadalkan haji untuknya. Ya, badal haji. Kalau mereka telah meninggal, badalkan haji untuknya. Insya Allah ini sebagaimana disabdakan dalam beberapa riwayat, isyarat dalam beberapa sabda yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka pahalanya akan sampai. Di mana ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini. Maka Nabi SAW katakan, berhajilah untuk ibumu, berhajilah untuk ibumu. Maka ikhwan dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, salah satu di antara hal yang pahalanya akan didapat, kebaikannya akan diterima oleh orang yang telah meninggal adalah apabila kita membadalkan hajinya. Membadalkan hajinya. Tapi dengan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, dan ini insyaallah banyak kita setelah memahami ini ya. Akan tapi perlu diperhatikan minimal 2 perkara. Yang pertama, bagi yang membadalkan haji harus sudah berhaji sebelumnya. Harus sudah berhaji sebelumnya. Contoh misalnya anak ingin membadalkan haji ayah atau ibunya, maka dia mesti telah melaksanakan kewajiban itu terlebih dahulu, baru boleh dia membadalkan haji untuk orang lain. Sesuai dengan hadis Nabi SAW mendengar seorang tatkala ihram, dia mengatakan labbaika an syubrumah, labbaika hajjan an syubrumah, ya Allah, aku penuhi panggilan haji, niatnya adalah untuk si Syubrumah. Maka Nabi SAW bertanya kepada lelaki ini, siapa Syubrumah itu? Maka dia mengatakan, akhi, Syubrumah itu adalah saudaraku. Maka Nabi SAW katakan, apakah engkau sudah berhaji sebelum ini? Dia mengatakan belum. Maka Nabi SAW mengatakan, berhajilah terlebih dahulu untuk dirimu, baru kemudian berhaji untuk siapa? Syubrumah. Jadi kita mesti sudah melaksanakan fardu itu, kewajiban itu, baru kemudian kita boleh melaksanakan badal haji untuk orang yang sudah meninggal dari keluarga kita. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai poin ini semua pembahasan terkait dengan amal orang lain yang pahalanya mengalir. Ini terkait dengan kita, kalau kita memiliki kerabat, memiliki orang tua, memiliki saudara yang telah bertemu dengan Allah, maka usahakan lakukan hal-hal ini demi untuk manfaat dan kebaikan itu sampai kepada mereka, pahala sampai kepada mereka. Jangan lupa doakan mereka, ya. Jangan lupa lunasi hutangnya kalau masih ada, segera mungkin. Jangan lupa kalau bisa bersedekahlah atas nama orang yang telah meninggal.
ya sampai pahalanya. Kemudian di antara juga berusaha kita sebagai seorang muslim, seorang anak, memperbanyak amal ibadah kepada Allah, kemudian badalkan hajinya. Poin yang terakhir terkait dengan amal yang kita kerjakan selama kita hidup, pahalanya terus mengalir sekalipun kita telah meninggal. Hal itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya di antara amal yang akan sampai pahalanya kepada seorang yang beriman dari kebaikan dan pahalanya sekalipun ia telah meninggal, ada beberapa hal kata Nabi. Yang pertama, ilman 'allamahu. Ini perbuatan kita lakukan selama kita hidup, pahala kita dapat, kemudian pahala ini akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal. Yang pertama, Nabi SAW katakan, ilmu yang kita ajarkan dan kita sebarkan di kalangan manusia. Jadi ada ilmu terkhusus di sini secara khusus, ilmu agama, ya, ilmu agama. Yani satu ilmu halal dan haram, satu ilmu terkait dengan agama Allah, terkait dengan ibadah yang kita ajarkan kepada orang lain, kemudian ilmu itu diamalkan olehnya. Maka selama murid-murid kita, orang yang kita ajarkan mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, maka subhanallah, pahalanya akan terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal. Maka ini hendaknya kita maksimalkan. Saya tidak berbicara tentang ilmu-ilmu yang tinggi terkait dengan pembahasan-pembahasan Islam. Tentu ini masuk dengan jelas dalam pembahasan kita. Akan tapi kadangkala terluput dari kita pengajaran yang mungkin ringan, akan tapi pahalanya terus mengalir. Sebagaimana saya contohkan di awal tadi, contoh kita mengajarkan anak kita membaca Al-Quran, mengajarkan anak kita tata cara sholat yang benar, mengajarkan anak kita mengambil wudhu yang benar. Ini apabila kita lakukan subhanallah. Atau mungkin ada anak orang lain. Makanya kalau berbicara masalah ilmu, kadang kita berpikir, itu ustaz, itu guru, berapa banyak pahalanya. Kalau saya tidak mampu, subhanallah, mampu kita mengerjakannya. Maka kadangkala dalam membaca hadis ini, saya teringat dengan guru yang telah mengajari saya secara pribadi, dan kami beberapa murid waktu masih di TK. Mereka lah yang mengajari kita Iqra, membaca huruf hijaiyah, ya, mengeja huruf hijaiyah sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita bisa membaca Al-Quran. Maka guru ini telah meninggal lama. Maka setiap kali saya dan teman-teman yang belajar kepada beliau itu membaca Al-Quran, coba bayangkan. Maka kita jangan berpikir, wah ini gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang menyebarkan ilmu. Kita tidak berbicara tentang ilmu-ilmu yang tinggi. Kita katakan itu hendaknya kita usahakan. Akan tapi jangan lupa dengan ilmu-ilmu yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Maka jangan sampai pengajaran Al-Quran untuk anak kita lalaikan. Jangan sampai pengajaran tata cara sholat untuk keluarga kita lalaikan. Padahal di sini sebenarnya pahalanya akan terus mengalir. Makanya ikhwan, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi pahala Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menandingi pahala para sahabat. Karena amal ibadah apapun yang kita kerjakan, sahabat mendapatkan nilai pahala. Itulah rahasia di mana Nabi SAW bersabda. Di antara rahasianya, dari beberapa rahasia sabda Nabi SAW, demi Allah kata Rasulullah, Nabi katakan, jangan kalian mencela para sahabatku. Jangan kalian mencela para sahabatku. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Kalau ada salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya kurang lebih 7 km. Lebarnya kurang lebih 2 kilo sekian. 2 kilometer sekian. Tingginya juga kurang lebih 2 kilo. Besar gunung Uhud itu.
Nabi katakan, kalau ada salah seorang di antara kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah, demi Allah, kata Rasulullah, sedekah sebesar itu tidak akan bisa mengalahkan, tidak akan bisa menandingi sedekah para sahabat, sekalipun sedekah mereka hanya setengah genggam dari tangan mereka. Mereka sedekah kurma setengah genggam, pahala sedekah yang mereka keluarkan setengah genggam itu lebih besar dari pahala emas yang kita keluarkan sebesar gunung Uhud. Salah satu di antara rahasianya apa, ikhwan? Karena tidaklah kita bersedekah sebanyak apapun kecuali yang mencontohkan sedekah kepada umat ini setelah Muhammad tidak lain tidak bukan kecuali siapa? Sahabat. Jadi mau sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, para sahabat tetap dapat persen pahala, dan pahala kita tidak dikurangi oleh Allah sama sekali. Maka semakin banyak orang yang kita ajari ilmu yang benar, amal yang benar, kita latih mereka mengamalkan itu, maka semakin banyak pahala yang akan terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal. Masuk dalam poin ini yang kadang-kala dijelaskan juga oleh para ulama, mungkin kita tidak bisa mengajarkan ilmu karena mungkin kita tidak punya ilmu. Tapi para ulama mengatakan, kalau seandainya Anda membiayai seorang yang sedang belajar ilmu syariat, ada seorang murid sedang belajar, imam mungkin di lembaga pesantren, dia tidak mampu karena tidak ada uang, kita modali dia, kita bayarkan untuknya SPP-nya, kewajiban ia membayar per bulan, kita penuhi kebutuhan dia, lanjut kuliah, kita penuhi kebutuhan dia sampai ia bisa melanjutkan jenjang demi jenjang pendidikan agama, kemudian dia menjadi seorang ustaz, dia menjadi seorang guru, dia menjadi lentera di umat mengajarkan ilmu agama, kita yang membiayai juga masuk dalam hadis ini. Mungkin kita tidak punya ilmu mengajarkan, tapi kita punya uang, kita punya harta, keluarkan sedikit daripada harta kita untuk membiayai mereka. Ini subhanallah, hal yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita gabungkan dua hal ini, kita punya ilmu dan kita juga memodali, sebagaimana seorang imam sangat terkenal subhanallah, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, imam besar, ulama besar di zamannya, siapa yang tidak kenal dengan beliau, dan seorang saudagar kaya yang banyak para ulama dilarang oleh beliau untuk bekerja. Beliau katakan, tetap duduk, ajarkan hadis Rasulullah, ajarkan fikih kepada umat, hajat kebutuhan kalian saya yang menanggungnya. Ulama besar padahal, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Sangat luar biasa nikmat kalau kita punya ilmu, punya harta, kita ajarkan ilmu, dan kita juga membiayai orang-orang yang mengajarkan ilmu. Luar biasa. Maka ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini termasuk di antara hal yang terus mengalir. Sekalipun kita telah bertemu dengan Allah, kita telah meninggal, tapi catatan pahala kita terus bertambah. Dengan harapan, moga nanti tatkala lembaran-lembaran catatan amal kita ditimbang, sekalipun umur kita hanya 50 tahun, umur kita hanya 60 tahun, tapi amal yang tercatat di situ seakan-akan kita hidup di dunia ini beramal selama ratusan tahun, sehingga kita bisa selamat tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan kaum muslimin dan akhwat kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, termasuk yang disabdakan Nabi, kita tidak bacakan semuanya ya dalam hadis ini. Yang disabdakan di sini, wa mushafan warathahu, di antaranya juga adalah ada Al-Qur'an yang dia wariskan, ada Al-Qur'an yang dia wakafkan. Dia punya harta, mungkin sedikit, tidak mesti banyak. Dia beli Quran satu, kemudian dia letak di masjid, dia letak ke masjid sebagai wakaf. Ini kalau ada orang membacanya ya ikhwan dan akhwat, bapak ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, diambil Quran yang kita wakafkan, Quran yang kita tinggalkan dalam bentuk wakaf tadi, diambil oleh seorang dibaca, walaupun kita tak baca Quran di hari itu, kita dapat pahala baca Quran. Maka selalu saya ingatkan, beli Al-Quran, mungkin diwakafkan, yang sekarang lagi marak lembaga-lembaga tahfidz Al-Quran. Berikan kepada santri-santri tersebut Quran, beli Quran yang agak bagus, sehingga mereka senang melihatnya, senang membacanya, yang simple, yang mudah dibawa kemana-mana, yang kalau mereka baca, mereka pasti membaca Quran yang kita hadiahkan. Datang ke lembaga-lembaga tahfidz yang sekarang lagi marak di mana-mana, berikan pada mereka Quran, dengan harapan kita tidak kuat baca Quran, tidak kuat sebagaimana kuatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Para ulama salaf dulu
mereka itu mengkhatamkan Quran berkisar antara 7 di luar Ramadan, maksud saya berkisar antara 7 hari sekali khatam. Ini setiap bulan, bukan khusus Ramadan. 7 hari atau 10 hari. Kalau sudah datang bulan Ramadan, luar biasa kuatnya mereka baca Quran. Ada di antara mereka mengkhatam Quran 1 malam 1 kali khatam, siangnya 1 kali khatam. Kita bukan termasuk orang yang seperti ini. Nggak kuat kita baca Quran. Mungkin kita bisa beli Quran. Bisa beli Quran, kita hadiahkan, kita berikan. Kita wakafkan, kita berikan, kita hadiahkan kepada seorang penghafal Quran. Kita katakan, nak, hafallah Quran, bacalah Quran dengan Quran yang bapak kasih atau ibu kasih ini. Maka demi Allah, setiap kali dia murajaah, mengulang hafalan, setiap kali dia membaca Al-Quran, sekalipun kita tidak membaca Al-Quran, hari itu pahala membaca Al-Quran kita dapat. Nabi SAW mengatakan, mushafan warrathahu, mushaf yang dia wariskan, mushaf yang dia wakafkan. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari poin yang terakhir ini, masjidan banahu, ada masjid yang dia bangun. Yang dimaksudkan masjid yang dia bangun di sini, ikhwah dan akhwat, tidaklah mesti satu masjid utuh. Kalau bisa satu masjid utuh, 100% dia yang mendanai pembangun masjid, ini luar biasa pahalanya. Tapi kalau tidak bisa, minimal ada partisipasi kita di dalam pembangunan masjid. Bukankah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, barang siapa yang membangun rumah milik Allah, masjid, sekalipun sebesar apa? Sebesar sangkar burung. Gak ada masjid sebesar sangkar burung. Akan tapi yang ingin Nabi sabdakan, sampaikan di situ, partisipasi kita sekalipun kecil, kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya rumah di mana? Di surga. Luar biasa. Jadi coba kita bayangkan ini. Tadi kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim pengajian. Kemudian kita sholat isya berjamaah. Berapa banyak di antara kita sholat sunnah? Dilanjutkan juga dengan taklim. Demi Allah, yang berpartisipasi membangun masjid ini, dia sholat, dia dapat satu sholat maghrib di hari ini, dapat satu sholat isya di hari ini. Tapi berapa jumlah orang sholat dikalikan untuknya. Ini luar biasa. Apalagi kalau kita sanggup membangun satu buah masjid, maka pahalanya murni semua untuk kita. Maka jangan bakhil. Kalau ada bangun masjid, ya berpartisipasi semampu kita. Kalau bisa kita bangun sendiri, bangun sendiri. Ya sebagaimana kita lihat sebagian saudara-saudara kita yang dari Timur Tengah itu, rata-rata seperti itu maunya. Mereka kalau bangun masjid mau mereka sendiri. Bahkan sangat banyak saya temui mereka bangun masjid, mereka katakan tanahnya saya yang beli, masjidnya saya yang bangun, dan gaji imamnya, gaji muadzinnya, dan pengajarnya semuanya saya yang nanggung. Kemudian buka berjamaah nanti di Ramadan, ya. Kemudian juga kurbannya dari uang saya. Itu syaratnya. Kalau kalian mau terima syarat ini, saya bangunkan. Kalau tidak, cari aja donatur yang lain. Subhanallah, tamak sekali mereka dengan pahala. Tamak sekali mereka dengan pahala, karena mereka tahu manfaatnya, pahalanya besar. Iya. Maka ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, dalam dada kita. Karena di hari esok tatkala kita bertemu dengan Allah, kita sangat butuh pahala. Sedangkan umur kita terbatas umur kita. Dan sudahlah umur terbatas, kemampuan kita untuk beribadah juga tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Sudahlah umur tidak sama seperti umur nabi-nabi dan umat nabi-nabi sebelum nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka hidup ratusan tahun. Kita kata Nabi berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit dari kita yang lewat dari masa, dari ambang batas yang disabdakan oleh Nabi tersebut. Tapi dengan mensiasati amal-amal yang pahalanya terus mengalir, harapan kita walaupun kita berumur 60 tahun kemudian meninggal, 70 tahun meninggal, tapi pahala yang bisa kita dapat nanti di hari akhirat seakan-akan kita hidup ratusan tahun. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk melakukan amal-amal ibadah ini, agar kiranya Allah SWT menambah pahala kita di hari tatkala kita semua tergaya dengan amal kita. Kalau seandainya kita menang dalam perhitungan, ditimbang amal pahala kita dan lebih berat adalah amal kebaikan,
maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Semoga pembahasan kita memberikan faidah kepada kita semua. Kita cukupkan pembahasan kita dengan melanjutkan ya insyaallah menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang tidak saya jawab mungkin atau tidak saya bacakan, berarti saya tidak tahu jawabannya. Pertanyaan pertama dan kita jawab terlebih dahulu pembahasan yang terkait dengan pembahasan yang sedang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Ada teman saya meninggal dalam keadaan lajang, ya, dalam keadaan dia tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Bolehkah saya bersedekah atas namanya? Apakah pahala tersebut sampai untuknya? Iya, sampai insyaallah kalau kita bersedekah atas namanya. Akan tapi ikhwan dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat penjelasan para ulama, ya, penjelasan para ulama, tentunya kita menimbang mana lebih utama gitu, antara bersedekah atas namanya atau mendoakannya. Maka para ulama mengatakan yang paling utama dan yang paling dia butuhkan setelah dia meninggal, yang pertama adalah sedekah, adalah doa. Makanya kalau bisa kita punya teman, ya, kita punya teman, mungkin teman dekat dan sebagainya, jangan lupa doakan dia. Jangan lupa, karena Nabi Allah sangat butuh dia dengan doa itu. Makanya selalu saya sampaikan dalam kajian-kajian terkait dengan masalah fardu kifayah, jenazah dan sebagainya, tidak layak seorang muslim hadir di tempat takziah, datang kesempatan sholat jenazah dia tidak mensolati. Tidak layak ya. Walaupun hukumnya memang fardu kifayah gitu loh. Yang kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin menyolatinya, kita tidak menyolatinya, maka kewajiban itu apa? Sudah gugur, kita tidak berdosa. Pembahasan kita tidak layak. Kenapa saya katakan tidak layak? Saudara kita yang terbujur itu sangat butuh dengan doa kita. Cobalah kita bayangkan kalau kita yang terbujur, kita butuh doa. Kita semua tergadai tatkala meninggal dengan dosa kita. Berat masalah yang akan kita hadapi nanti setelah kita dimasukkan ke kubur, adanya pertanyaan, adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, maka dia butuh dengan doa kita. Maka selayaknya bagi seorang muslim, kalau hadir, selayaknya sholat tidak, ikut sholat, ikut serta dalam mensolati, ya, ikut serta dalam mensolati, sampai untuk memotivasi umat Islam mensolati saudaranya muslim yang meninggal. Sampai Nabi janjikan apa? 1 qirat. Mensolatinya 1 qirat, ikut menguburkannya 1 qirat. 2 qirat dapat kalau ikut mensolati dan ikut menguburkan. 1 qirat itu ditanya, 1 qirat atau 2 qirat itu berapa ya Rasulullah? Dalam sebagai riwayat Nabi mengatakan bagaikan gunung Uhud, kata Rasulullah, pahalanya gitu. Dalam sebagai riwayat mithlul jabalain al-'azimain, bagaikan 2 buah gunung yang sangat besar, kata Rasulullah. Untuk agar kita terdorong, termotivasi mensalati saudara kita yang telah meninggal. Ya, coba berusahalah mensalatinya. Jadi kalau ditimbang-timbang antara sedekah atas namanya atau mendoakan teman kita tersebut, maka jauh lebih baik adalah apa? Mendoakannya. Wallahu ta'ala alam.
Taib. Ini terkait dengan pembahasan kita juga. Semua amalan anak pahalanya juga akan diterima oleh orang tuanya. Dalam pembahasan yang kita sebutkan dari sebagian penjelasan para ulama, apakah ketika anak bermaksiat dosanya akan diterima orang tuanya? Jawabannya tidak. Jadi yang mengalir ke kita hanya apa? Pahala. Ini salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah. Ya. Karena tidaklah seorang orang tua kecuali berusaha menjadikan anaknya apa? Baik dan saleh. Kan tidak ada orang tua mengajarkan anaknya berbuat jahat, tidak ada. Makanya secara umum kita katakan tatkala anak beramal saleh, termasuk usahanya. Dia yang mengarahkan anaknya, dia yang menasihati anaknya, dia menafkahi anaknya, dia membiayai anaknya. Anak termasuk usaha orang tua. Adapun dosa ini insyaallah tidak. Maka tidak ada dosa anak mengalir ke orang tua, tidak ada. Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Kecuali, saya katakan kecuali kalau seandainya dosa yang dilakukan anak yang melatihnya adalah ayah dan ibunya. Nah, itu lain tuh masalahnya. Dia berdosa karena dialah sebab anak itu melakukan apa? Dosa. Seperti misalnya anak dilatih untuk menjadi bandar narkoba misalnya oleh bapaknya. Misal ini, ya tentunya tatkala orang tua sudah meninggal, anak tadi menjadi bandar, waliyadzubillah, bapaknya tetap dapat apa? Aliran dosa. Wallahu taala alam. Jadi yang mengalir hanya pahala, adapun dosa secara umum tidak. Ini termasuk salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Wallahu taala alam. Taib, terkait dengan membangun masjid, kita katakan tidaklah seorang membangun masjid kecuali niatnya agar dilakukan padanya kebaikan, dilakukan padanya amal-amal soleh. Itu niat orang bangun masjid seperti itu, ya. Maka bagaimana jika seandainya masjid tersebut dibangun kemudian dilakukan padanya maksiat? Apakah dosanya mengalir kepadanya atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Maka masjid manapun dari masjid kaum muslimin yang dibangun, kemudian kita ikut serta membangunnya, maka insya Allah semua amal kebaikan dikerjakan di situ kita dapat apa? Pahala. Adapun terkait dengan kesalahan, pelanggaran syariat, maksiat yang dikerjakan padanya, ini tentunya tidak ada tanggungan dosa yang kita tanggung, ya. Wallahu taala alam. Baik, ada beberapa pertanyaan ya yang tentunya perlu duduk dijelaskan secara utuh sehingga tidak terjadi salah paham ya dalam pembahasan. Kita hanya jawab yang bisa dipahami apabila kita jelaskan dalam bentuk tanya jawab ya. Di antara pertanyaan yang diajukan adalah apakah ada amalan kirim pahala? Ikhwan dan akhwat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tadi sudah kita sebutkan kalau kita bersedekah atas nama orang yang meninggal maka pahalanya sampai. Ya, pahalanya sampai. Kalau dalam sebagai riwayat, kalau seandainya orang tua kita punya tanggungan puasa misalnya, kemudian kita berpuasa untuk membayarkan hutangnya, pahalanya sampai. Mungkin dalam bahasa kita kirim pahala dari amal yang kita kerjakan, ini insyaallah sampai. Ya, ini insyaallah sampai. Kita badalkan haji untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita katakan pahala untuk orang tua tadi sampai. Ya, ini wallahu ta'ala alam, walaupun nanti dalam beberapa poin pembahasan itu masih ada khilaf. Kalau yang saya sebutkan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun dalam poin pembahasan tertentu seperti misalnya amal-amal selain daripada apa yang disabdakan Nabi SAW, amal yang disebutkan Nabi sedekah atas nama orang yang meninggal,
badalkan haji orang yang meninggal, mempuasakan tanggungan puasa bagi orang yang meninggal, membayarkan hutang bagi orang yang memiliki hutang. Ini insya Allah pahala dan kebaikannya sampai. Bagaimana dengan amal-amal yang tidak disebutkan dalam hadis? Tidak ada sebutan jenis amal itu dalam hadis, apakah bisa sampai? Yang tentu banyak ditanyakan terkait dengan membaca Al-Quran, niat pahalanya untuk orang yang meninggal. Ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama kita dalam bab ini. Ya, terjadi silang pendapat. Ada sebagian ulama kita mengatakan sampai pahalanya, seperti dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian sebagian dalam madhab Asy-Syafi'i mengatakan sampai pahalanya. Ya, ini dalam ranah pembahasan fikih. Walaupun kita juga lihat dalam rujukan ya, para ulama kita, ada sebagian menyatakan tidak sampai. Ya, khilaf di kalangan para ulama. Bahkan kalau kita rujuk dari pendapat yang masyhur yang nukil dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, beliau lebih condong kepada pendapat tidak sampai. Walaupun ulama-ulama yang lain dalam madhab Syafi'i menyatakan sampai, dan madhab yang diambil oleh Imam Ahmad sendiri sampai. Ini terjadi ranah khilaf. Makanya saya katakan tadi, jenis ibadah yang masuk di dalam sabda Nabi jelas sampai. Adapun yang lainnya terjadi apa? Perbedaan. Ya, perbedaan di kalangan para ulama kita rahimahumullahu taala, wallahu taala alam. Seorang PNS meninggal tapi dia memiliki kredit di bank. Secara administrasi bank kredit dianggap selesai. Bagaimana hukumnya dengan Allah SWT? Sebelum kita berbicara tentang masalah apakah hutangnya selesai, tentunya kita perlu mendudukkan apa hukum kita berhutang kepada satu lembaga yang menerapkan apa? Sistem riba. Atau berhutang dengan seorang yang dalam hutang piutang yang kita bangun dengannya, kita bertransaksi dengannya, dijalankan padanya aturan riba. Karena kaidah jelas disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua pinjaman yang bisa mendatangkan atau memberikan manfaat bagi yang meminjami, maka manfaat itu adalah riba. Ini kaidah masyhur, diterima dan disepakati oleh semua para ulama. Berarti kalau seandainya kita minjam 10 juta, kemudian kita lunasi selama 3 tahun, dicicil per bulannya sekian, tapi di total di akhir pembayaran nilainya menjadi 12 juta, maka 2 juta itu hukumnya riba. Makanya sebelum kita berbicara tentang masalah ini, jelas kita apa hukumnya gitu terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya hutang itu adalah hutang yang halal, misalnya kita berhutang dengan seorang 10 juta, kita sepakati pembayaran 3 tahun ke depan dan nilainya tidak bertambah dan tidak ada denda kalau ada keterlambatan dalam pelunasan, misalnya dicicil selama 3 tahun ini misal, dan disepakati di situ, disepakati dalam akad, kalau seandainya engkau meninggal, maka secara otomatis hutang yang tersisa misalnya sudah dibayarkan 5 juta misalnya, tersisa 5 juta belum kau lunasi, maka 5 juta sisanya saya anggap lunas. Ini sah, insya Allah tidak mengapa. Ya, maka kalau ada yang seperti ini dicari ini Bapak Ibu. Ada yang mau mengutangi seperti ini, kita cari ini. Ada yang seperti ini, kita cari. Tapi yang perlu sebenarnya adalah akad awal ini, ada riba atau tidaknya. Ini yang perlu didudukkan. Ini yang perlu didudukkan. Jadi riba dain, riba hutang. Tatkala kita berhutang dengan seorang dan orang tadi mengambil manfaat dari kita, sekalipun mungkin manfaatnya tidak dalam bentuk angka, tidak dalam bentuk uang. Dia mengatakan, tidak apa-apa saya pinjam engkau 10 juta, tapi keretamu atau kendaraanmu saya yang makai. Ini manfaat, ini termasuk manfaat ini dilarang dalam syariat. Karena orang tatkala menghutangi seseorang, tidak boleh dia mengharapkan apapun kecuali ridha Allah. Karena hutang yang kita berikan seorang, pahalanya sama seperti bersedekah setengah dari nilai hutang yang kita berikan. Pahalanya di akhirat. Jadi kalau ada orang hutang sama kita 10 juta, kita berikan, tidak boleh kita ambil manfaat apapun. Tatkala kita berikan 10 juta kepadanya, sama saja kita bersedekah dengan 5 juta. Padahal 10 juta itu akan kembali ke kita. Tidak boleh kita mengambil keuntungan. Loh, kalau demikian rugilah Ustaz. Kalau mau tidak rugi, mau dapat untung, akadnya jangan hutang piutang. Akadnya apa? Mudharabah, kerjasama dalam bisnis. Hutang 10 juta, ya untuk apa uang ini? Untuk usaha Ustaz. Untuk usaha apa? Boleh, tidak apa-apa. Antum usaha apa? Ya sudah, saya pemodal.
Antum pekerja, saya pemodal. Disepakati persentase keuntungan berapa untuk pemodal, berapa untuk pekerja. Tapi ingat, kalau terjadi sesuatu dalam usaha, tumpur misalnya, modal pun habis, maka sang pemodal menanggung modal, sang pekerja tidak dapat bayaran apa-apa, berarti modalnya dianggap hangus, habis. Jadi jangan sampai kita mudharabah, kerjasama, kita sebagai pemodal, usaha hancur, kita katakan hutangmu masih ada ya. Nggak bisa. Tapi kalau hutang piutang Bapak, Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mau dia hancur usahanya atau tidak, uangnya hilang atau tidak, dia harus bayarkan 10 juta kepada kita, karena ini hutang. Nah, maka kalau ingin dapat untung, ya sudah, lakukan apa? Sistem kerjasama. Ya. Tapi kalau hutang, tidak boleh kita mengambil manfaat apapun dari hutang yang kita berikan. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk saudara-saudara orang yang terdekat kita yang telah meninggal, bolehkah kita baca doa jenazah, Allahumma fir lahum dan seterusnya? Tentunya setelah kita sholati, kita kebumikan, dan hari ini sudah lama misalnya, boleh, jawabannya boleh. Ya, boleh kita mendoakan Allahumma fir lahum warhamhum. Ya, di dalam sujud kita berdoa, seperti akhir malam kita berdoa, boleh, dan ini baik. Ini baik. Makanya Nabi SAW terkhusus untuk orang tua ya. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah masih ada tersisa kewajiban aku berbakti dengan ayah ibuku padahal mereka berdua telah meninggal? Maka Nabi SAW mengatakan masih. Jadi kita sebagai seorang anak, tatkala ayah dan ibu kita atau salah satu di antara mereka telah bertemu dengan Allah meninggal, masih ada kewajiban kita berbakti kepada keduanya sebagaimana disabdakan Nabi. Apa itu? Di antara yang disabdakan Nabi, ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Senantiasa mendoakan mereka berdua dan memohonkan ampun kepada Allah atas dosa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita selalu ingat dengan ayah atau ibu kita yang meninggal, berarti kita anak yang berbakti. Anak berbakti kepada keduanya. Tapi kalau kita lupa, nggak pernah doakan ayah dan ibu kita, lupa kita dengan mereka, nggak pernah ingat kita mendoakan, selalu mendoakan diri kita, anak kita, suami kita atau istri kita, kerabat kita masih hidup, kita lupa dengan keluarga yang meninggal, khususnya ayah dan ibu, berarti kita kurang berbakti kepada keduanya. Maka jangan lupa sisihkan sebagian doa kita di waktu-waktu mustajab untuk ayah dan ibu kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Allah mengatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan itu, perbanyak doa itu. Nah, ini juga insya Allah berakibat anak kita juga tidak akan melupakan kita. Ya, anak kita tidak akan melupakan kita kalau kita tidak melupakan ayah dan ibu kita. Kalau kita lupa dengan ayah ibu kita, biasanya anak kita juga akan lupa kepada kita. Alhamdulillah. Ya dikuruskan. Taib. Selanjutnya, Ustadz, arisan atau disebut dengan jula-jula, apakah ini juga merupakan utang? Iya, merupakan utang. Ya, jadi kalau bisa Bapak Ibu tidak ikut arisan, ya nggak usah ikut. Kalau bisa, tapi saya tidak katakan haram ya. Kan hanya saya sampaikan tadi, kalau bisa tidak berutang, jangan berutang. Tapi kalau seandainya memang butuh berutang, ya tidak apa-apa, karena hukum asalnya boleh, tidak apa-apa. Contoh ada hajat kebutuhan, memang tidak bisa kecuali harus ada modal, dan modal tidak ada, ya memang salah satu diantaranya apa? Hutang, piutang. Dan arisan atau jula-jula ini sangat membantu bagi sebagian orang yang punya hajat kebutuhan. Ya, tapi kalau sudah hajat kita sudah terpenuhi semuanya, ngapainlah pula susah-susah kita harus ikut apa? Arisan. Untuk apa? Tapi kalau adalah hajat kebutuhan, ya tidak ada masalah insya Allah. Ya, tidak ada masalah insya Allah. Ini termasuk utang ya. Ini termasuk utang. Yang hukum asalnya boleh, akan tapi kalau bisa dihindari ya coba dihindari. Wallahu taala alam. Baik, Ustadz, bagaimana jika ada seorang yang mengajarkan keburukan kepada manusia? Apakah jika ia meninggal akan mendapatkan dosa jika manusia mengamalkan keburukan yang telah diajarkan? Ya, ini kebalikan dari pahala jariah. Kalau ada istilah dosa jariah ya, tapi istilah ini tidak tidak disebutkan dalam riwayat hadis, akan tetapi
secara makna benar. Ya. Di mana Nabi SAW tatkala menyampaikan tentang adanya pahala yang terus mengalir, Nabi SAW mengatakan, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana lahu wizruha wa wizru man 'amila biha wa la yunqasu min auzarihim syai'a." Barang siapa yang mengamalkan satu dosa di dalam Islam, kemudian dosa yang dia kerjakan dicontoh oleh orang lain, maka orang yang berdosa ini akan menanggung dosa dari amal perbuatan yang kerjakan, dan dia juga akan menanggung dosa dari orang-orang yang mencontohnya, sedangkan dosa mereka tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada di antara manusia yang sampai hari ini dosanya terus mengalir. Siapa itu? Anaknya Adam. Anaknya Adam yang membunuh siapa? Saudaranya. Dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di atas muka bumi ini. Maka tidak ada satu perbuatan pembunuhan kecuali anak Adam itu mendapat bahagian dosa dari pembunuhan tersebut. Makanya hati-hati, jangan kita menjadi apa? Panutan di dalam kejahatan. Jangan kita mencontohkan keburukan kepada manusia. Kalau itu dicontoh dan dilakukan, maka kita akan mendapatkan apa? Aliran dosa. Waduh Ustadz, saya dulu pernah ngajari orang, putuskan sekarang. Gimana caranya? Jumpai orang-orang yang kita ajarkan itu, katakan taubat kalian, saya sudah bertaubat, saya berlepas diri dari kalian. Saya sampaikan. Tapi ada seorang ulama tatkala bertobat dari suatu keyakinan yang tidak benar, ya dia sebagai panutan, sering memberikan ceramah dan sebagainya. Dia naik ke atas mimbar, Pak. Kemudian dia sampaikan, saya telah berlepas diri dari pemahaman yang selama ini saya sampaikan, sama seperti saya melepas baju saya ini. Saya sudah taubat. Ini melepas diri, putus kalau sudah seperti ini. Ya, tapi kalau kita hanya tobat sendiri, kita diam, tidak ingatkan orang-orang yang mencontoh kita, ini bahaya. Bahaya, terus bisa mengalir, hati-hati. Ya, wallahu taala alam. Mungkin hanya ini dapat kita jawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang tidak terkait dengan pembahasan kita, yang kita berdoa moga kiranya pada waktu yang lain kita bisa menjawabnya. Silakan, Pak. Kalau misalnya hari ini salah seorang keluarga kita meninggal, kita mengupayakan hari ini malam-malamnya apa yang sebaiknya dikerjakan oleh ahli keluarga. Apakah dia menerima tamu? Apakah dia memberi minuman-minuman ringan kepada tamu? Apa sebenarnya yang menurut sunnah yang dilakukan oleh keluarga di hari-hari keluarganya meninggal? Baik. Terkait dengan apa yang mesti dilakukan oleh ahlul musibah tatkala keluarga yang meninggal di hari-hari yang kita sebut atau sebagian ulama sebut hari takziah, ya, apakah dia boleh menerima tamu dan sebagainya? Jawabannya boleh, Pak. Dia menerima tamu boleh, ya, dia menerima tamu boleh. Orang datang bertakziah, kedatang ke rumahnya boleh, tidak dilarang insyaallah taala. Dan tatkala ada tamu datang, misalnya ada tamu datang, kemudian pas ketepatan dia makan, diajak tamunya makan, tidak ada masalah insyaallah taala. Disediakan minuman untuk tamu yang datang, tidak masalah insyaallah taala. Tapi kalau dilakukan, ya, kalau dilakukan acara secara khusus, ya, acara secara khusus dilakukan, maka ini yang diperbincangkan oleh para ulama karena ada hadis atau riwayat athar dari seorang sahabat, ya, dari seorang sahabat yang berbicara tentang poin ini secara khusus. Dan ini juga dinukil oleh Al-Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um, menukilkan riwayat dari seorang sahabat bahwa melakukan satu acara khusus di hari-hari takziah ini termasuk niyahah dalam asar yang dikatakan oleh seorang sahabat, seingat saya siapa, Al-Bajali, siapa, Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Nah, ini riwayat seperti itu. Tapi kalau memang ada sebagian ulama mengatakan tutup pintu, tak terima tamu, kita katakan tidak sampai seperti itu. Silahkan buka pintu, siapa yang datang silahkan datang, bertakziah kepadanya, ini tidak mengapa insyaallah taala dan tidak bertentangan dengan syariat. Contoh misalnya kita pas ingin takziah, kemudian kadang-kala ada sebagian kan tatkala dia pas menyediakan air, misalnya kita lagi takziah, pas tempatan takziah menyediakan air, dan air ini bukan air khusus yang dibuat atau bukan makanan khusus yang dibuat, akan tapi memang dia ingin makan malam di hari itu, kita diajak makan, tidak ada masalah insyaallah taala. Kata para ulama, yang dilarang itu adalah menurut sebagian para ulama tatkala ada suatu acara yang khusus. Ini yang diperbincangkan oleh para ulama dalam madhab, khususnya dalam madhab Syafi'i dan madhab-madhab yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau menerima takziah silahkan menerima.
Dan satu hal yang sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin di hari ini apa? Kalau keluarga ditimpa musibah, maka sunnah yang diperintahkan Nabi dalam hadis tatkala Ja'far bin Abi Talib meninggal, apa sunnahnya? Nabi mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'ama faqad atahumul ana ma yashqaluhum. Buatkan untuk keluarga Ja'far makanan, telah datang kepadanya musibah yang membuat mereka apa? Tersibukkan, tidak lagi memikirkan makan, masak dan sebagainya. Maka satu hal yang selalu saya berusaha untuk melakukannya, kalau ada teman, tetangga, saudara meninggal, saya datang dengan makanan, itu sangat terhibur mereka. Sangat terhibur. Ya, karena apa? Kita berikan kepadanya makanan. Karena mereka semua sedang sibuk. Biasalah orang ditimpa apa? Musibah, sedang sedih dan sebagainya. Ini sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Ya, sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, cukup ya. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita yang kedua pada subuh insyaallah, terkait dengan pembahasan mengenal lebih dekat bulan Muharram. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada subuh dengan judul mengenal bulan Al-Muharram. Demikian, semoga ada faidahnya. Kita cukupkan pembahasan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.